Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Komalasari, NPM 21142010449. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 4. Di sini saya akan mengumpulkan video atau presentasi tugas di mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa yang berjudul Simulasi Askep Sehat Jiwa pada Usia Remaja yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak NS Juli Andri Eskep MKep. Teori keperawatan sehat jiwa pada usia remaja. Yang pertama itu ada perkembangan masa remaja. Istilah remaja berasal dari kata Latin adolescar atau adolescentia yang dimaksud adalah tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja disebut sebagai periode peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa dan juga diidentikan dengan pubertas, yaitu fenomena biologi yang disebabkan oleh peningkatan hormon, adrenal, dan gonad. Hormon adrenal ini adalah hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Sedangkan hormon gonad atau kelenjar seks atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Yang kedua, ada perkembangan biologis. Perkembangan ini ada dua, yaitu yang pertama perubahan hormonal remaja. Perubahan yang menyebabkan perkembangan kapabilitas reproduksi dan penampilan fisik matur. Perubahan fisik ini meliputi pertumbuhan rambut di area pubik, perkembangan payudara, dan menstruasi pada wanita. Sedangkan pada pria dijumpai perkembangan genital, perubahan suara, dan munculnya jakun, janggut, dan kumis. Yang kedua itu ada perkembangan otak remaja, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah neurotransmitter dopamin dan pusat kesenangan, berfungsi untuk mengontrol motorik, suasana hati, perhatian, penghargaan, dan motivasi. Yang kedua ada pemrosesan emosi, merupakan perilaku-perilaku kemampuan dan strategi, baik secara disadari atau tidak, secara otomatis atau sengaja diusahakan yang dipersiapkan untuk memodulasi, mencegah, dan meningkatkan pengalaman dan ekspresi emosi. Yang ketiga ada emosi vs kognitif, adalah remaja mampu memahami dan menalar resiko perilaku tertentu. Remaja membutuhkan waktu lebih lama daripada orang dewasa untuk merespon pertanyaan tertentu. Yang ketiga ada perkembangan sosial, yaitu kemampuan akan mengerti situasi sosial dengan menginterpretasikan melalui perilaku. Pada fase remaja, hubungan lebih banyak dijalin dengan teman sebaya atau peers, dan intensitas hubungan dengan orang tua dan saudara kandung akan menurun bahkan mulai berkembang hubungan negatif. Adapun hal-hal yang memengaruhi hubungan remaja tersebut dengan teman sebaya yaitu yang pertama ada populer, teman yang disukai banyak teman dan dibenci hanya beberapa. Pengabaian, mereka yang tidak disukai dan tidak disukai. Terus kontroversi, mereka yang disukai banyak teman dan juga tidak disukai banyak orang. Terus ditolak, mereka yang disukai oleh beberapa orang dan tidak disukai banyak orang. Dan yang terakhir ada rata-rata mereka yang termasuk kelompok biasa-biasa saja. Terus yang keempat itu perkembangan psikososial, yaitu tahap perkembangan dari bayi hingga dewasa pada masa rentang usia 12-14 tahun, yaitu remaja awal, dengan karakteristik mulai mandiri, mulai berkelompok dengan teman sebaya. Yang kedua usia 15-17 tahun, atau remaja pertengahan dengan karakteristik kelompok, mulai bervariasi, mulai terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis. Yang ketiga usia 18 hingga 21 tahun atau remaja akhir, dengan karakteristik mulai mencari dan berupaya memisahkan diri dari orang tua dan mulai memasuki pada hubungan yang lebih permanen. Selanjutnya yang kelima ada perkembangan psikoseksual, yaitu masa meningkatnya energi seksual dan agresivitas yang dikaitkan dengan perubahan biologis selama pubertas. Adapun konflik dinamis yang muncul dalam diri remaja. Yang pertama itu ada gelombang energi insting baru dapat membuat ID begitu kuat sehingga mendominasi ego, yaitu remaja cenderung merasakan libido dan ego yang berlebihan. Yang kedua itu ada mekanisme pertahanan ego yang sebelumnya berhasil terancam atau gagal saat muncul impuls yang kuat, yaitu menolak dan menyangkal kebenaran aspek apapun dari keinginan seks atau agresif.
Terus yang keenam ada masalah-masalah pada remaja yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internalizing problem atau masalah internalisasi, yaitu dimensi yang diturunkan secara empiris yang digunakan untuk menggambarkan perilaku bermasalah. Internalizing problem ini dikategorikan ke dalam ketakutan seperti panik, kecemasan, dan agoraphobia, serta distres seperti depresi, kecemasan, dan kekhawatiran. Yang kedua ada gangguan ansietas. Gangguan ansietas ini adalah kecemasan sebagai alarm pengingat kita bahwa kita harus menghindari tempat yang berbahaya. Terkadang kecemasan ini bersifat maladaptif dan disinilah terlihat gangguan kecemasan. Nah, di sini dapat dilihat konsep asuhan keperawatan pada keperawatan sehat jiwa di usia remaja. Pada pengkajian ada identitas klien, keluhan, status perkembangan, faktor presipitasi yaitu data riwayat perkembangan selama 6 bulan terakhir yang terdiri dari bio, psikososio, dan spiritual untuk mengetahui stimulus dan perkembangan pasien. Terus faktor predisposisi adalah yang diambil yaitu kapan terjadi, keluhan atau tanda gejala, penyebab, dan faktor-faktor yang melatar belakangi. Terus ada pengkajian psikoseksual, penelusuran genetik yang berupa genogram, riwayat penyakit pasien keluarga, beserta penata laksanaannya, penilaian terhadap stresor untuk melihat respon individu jika berhadapan langsung dengan stresor, mulai dari respon kognitif, efektif, fisiologis, dan respon sosial. Terus sumber coping, yaitu mengkaji kemampuan personal untuk mengelola coping jika berhadapan langsung dengan stresor. Terus ada mekanisme coping, mengkaji respon klien dalam menghadapi suatu permasalahan apakah menggunakan cara-cara yang adaptif atau maladaptif. Terus ada diagnosis, kesiapan peningkatan perkembangan pada remaja. Adapun tujuan asuhan keperawatan bisa dibaca di sana ada kognitif dan psikomotor. Terus intervensi pada remaja bisa dilihat di sini, dapat mendiskusikan kemampuan, mendiskusikan identitas diri yang dimiliki secara fisik, diskusikan norma dan pengaturan yang berlaku dalam keluarga, diskusikan bahaya pergaulan bebas, motivasi pengembangan, dan berikan pujian pada setiap keberhasilan yang diraih oleh remaja tersebut. Dan yang terakhir dari asuhan keperawatan ada implementasi yang dapat dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Perawat bekerja sama dengan klien, keluarga, dan tim kesehatan dalam melakukan tindakan keperawatan pada keperawatan sehat jiwa tersebut. Terus ada teknik komunikasi pada remaja. Yang pertama, adanya pihak ketiga dapat melibatkan orang tua. Perlibatan ini diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan remaja. Yang kedua itu memfasilitasi remaja berfokus pada ekspresi maupun respon. Yang ditunjukkan remaja dapat mendengarkan, penuh perhatian, dan menghindari respon balik yang negatif. Yang ketiga, menyebut keinginan. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta remaja menyebutkan apa yang dirinya inginkan atau harapkan dari hal-hal yang telah diungkapkan dalam upaya penyelesaian masalah. Yang keempat, pilihan pro dan kontra agar dapat mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan alternatif pilihan berupa hal yang positif dan hal yang negatif. Yang terakhir adalah menulis, dilakukan pada remaja yang sulit untuk mengungkapkan secara verbal, yaitu petugas kesehatan dapat meminta remaja menuliskan hal yang membuat dirinya sedih, marah, maupun kecewa. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penulisan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.